Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah kriptografi. Pertemuan ini kita akan membahas salah satu metode kriptografi klasik, di mana kemarin kita sudah membahas jenis-jenis kriptografi, ada modern, ada klasik, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis algoritma kriptografi klasik. Namanya adalah Caesar Cipher, di mana ini adalah kriptografi yang kategorinya sederhana. Kemudian apa itu Caesar Cipher? Nah, Caesar Cipher ini adalah metode enkripsi paling sederhana dengan cara menggeser huruf di dalam pesan. Jadi proses enkripsinya sederhana dan hanya dengan menggeser huruf. Masuk dalam kategori substitution cipher atau cipher substitusi. Hanya pergantian huruf saja. Maka ini masuk kategori kriptografi atau metode enkripsi yang sederhana dan masuk dalam kategori klasik. Kemudian secara sejarahnya, metode Caesar Cipher ini dulu digunakan oleh Kaisar Romawi yaitu Julius Caesar untuk berkomunikasi secara rahasia kepada jenderal-jenderalnya ketika berperang, ketika saat perang. Ketika ingin menginstruksikan sebuah strategi, maka pesan yang disampaikan kepada bawahannya atau kepada jenderal-jenderalnya di lapangan perang itu menggunakan pesan yang dienkripsi atau pesan yang dirahasiakan menggunakan metode penggeseran ini, yang kemudian lama-kelamaan karena efektif ini maka dinamakan Caesar Cipher karena salah satu penggagasnya adalah Julius Caesar. Dan metode ini atau metode Caesar Cipher ini merupakan salah satu cipher atau metode tertua yang masih dikenal dan banyak digunakan untuk pengenalan kriptografi. Nah, penerapannya untuk hari ini, kalau dulu itu digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam masa perang di Kekaisaran Romawi. Nah, kalau sekarang, untuk apa kita mengetahui Caesar Cipher? Ya, untuk pengenalan dasar kriptografi. Sehingga kalian bisa memahami secara sederhana terlebih dahulu tentang metode-metode kriptografi yang sederhana. Sebelum ke depan kalian akan belajar tentang metode enkripsi yang rumit. Kemudian bisa juga ini untuk menyembunyikan pesan sederhana untuk kesenangan. Misalkan antar teman saja itu bisa menggunakan metode Caesar Cipher ini. Kemudian bisa juga digunakan dalam permainan dan teka-teki. Nah, ini untuk hari ini. Kemudian kekuatan dan kelemahan. Kita bahas kelemahan dulu. Karena ini sudah tua metodenya, kemudian hanya dengan menggunakan pergeseran karakter saja, maka kelemahannya metode ini mudah dipecahkan dengan brute force attack. Ya, sederhananya metode ini itu tidak begitu aman dan mudah dipecahkan. Salah satunya dengan cara brute force attack, mencoba semua kemungkinan kunci. Apalagi sekarang dibantu dengan komputer sehingga untuk mencoba semua kemungkinan itu sangat mudah. Nah, untuk hari ini metode ini sudah tidak lagi aman untuk mengenkripsi sebuah pesan rahasia yang dikategorikan menjadi pesan penting. Tapi karena ini merupakan metode tertua sehingga kita perlu memahami dan perlu mengetahui untuk belajar sejarah tentang kriptografi. Kemudian kekuatannya apa? Mudah dipelajari dan diimplementasikan. Nanti seharusnya satu pertemuan saja kalian sudah bisa mempelajari dan mengimplementasikan enkripsi dan dekripsi metode Caesar Cipher. Kemudian kekuatan yang kedua adalah dasar untuk memahami konsep kriptografi substitusi. Jadi metode Caesar Cipher ini adalah metode dasar bagaimana kita bisa memahami kriptografi atau seni dalam menyembunyikan pesan dengan cara dasar, yaitu substitusi atau mengganti karakter. Kemudian bagaimana cara kerja metode Caesar Cipher? Cara kerja dari Caesar Cipher ini adalah dengan menggeser huruf di dalam pesan dengan sejumlah posisi tertentu.
seperti yang Bapak bilang tadi, ini tergolong dalam kriptografi substitusi, di mana huruf asli diganti dengan huruf lain berdasarkan sebuah kunci. Nah, kunci dalam istilah kriptografi namanya key. Jadi nanti kalian harus memahami dalam kriptografi itu ada istilah penting namanya kunci. Nah, ini. Oke. Kemudian pesan awal sebelum dienkripsi atau sebelum disembunyikan namanya adalah plain text. Nah, ini. Plain text. Ini adalah pesan awal sebelum dienkripsi atau pesan mentahnya. Nah, ke ini silahkan teman-teman nanti memilih angka. Nah, kunci di dalam Caesar Zipper itu adalah angka yang menunjukkan jumlah pergeseran. Ini mau digeser berapa ini angkanya? Mau digeser 3, mau digeser 4, mau digeser 26, dan sebagainya. Nah, jumlah pergeseran ini namanya adalah K. Ingat-ingat, jumlah pergeseran adalah K. Nanti yang berbentuk, misalkan kuncinya apa? 3. Artinya setiap huruf akan digeser 3 posisi ke depan di dalam alfabet. Ke depan itu ke kanan, berarti A ke B, C, D. Tadinya huruf A digeser 3 kali, B, C, D, maka huruf A menjadi huruf D. Kemudian pergeseran huruf. Ini yang pertama kita cari kuncinya dulu. Nah, kunci dalam Caesar Zipper ini berupa angka sebagai pertanda jumlah pergeseran huruf. Kemudian baru setelah kita dapat key-nya, dapat kuncinya, kita bisa membayangkan alfabet bergeser mendatar atau bisa kita nanti gambarkan. Nah, kunci menunjukkan berapa posisi huruf. Dan kemudian setelah dibayangkan atau kita buat tabel alfabet dari A sampai Z dalam satu baris, nah, nanti kita tinggal cari berapa pergeserannya sesuai dengan key ini. Sesuai dengan ini, key ini. Nah, berapa posisi huruf yang akan digeser ke kanan. Kemudian ketika nanti hurufnya berada di akhir alfabet, misalkan huruf X akan digeser 3 kali, Y, Z. Nah, ini ketiganya nggak ada, ini sudah mentok karena sudah Z, maka akan dikembalikan ke awal. Berarti X itu ketika digeser 3 kali menjadi YZA. X menjadi huruf, nah ini X ketika digeser 3 kali maka akan menjadi huruf A. Begitu. Nah, kemudian itu proses atau cara kerjanya. Kemudian kita akan belajar proses enkripsinya. Bagaimana Pak proses enkripsinya? Untuk mengenkripsi pesan dalam Caesar Zipper, nah kita akan menggunakan tabel Caesar Zipper. Nah, ini tabel pertama, yaitu tabel alfabet normal. Yang kedua, ini adalah tabel sesuai dengan pergeseran, di mana pergeseran itu ditentukan oleh jumlah key. Nah, pergeserannya nanti key-nya menunjukkan berapa. Buatlah tabel dengan 2 baris berisi alfabet biasa dan baris bawah diberi alfabet yang tergeser sesuai dengan kunci. Nah, ini contohnya kunci 3. Maka, nah, baris pertama ini kita buat alfabet biasa saja dari A sampai Z. Nah, ini biasa. Kemudian yang kedua, kolomnya sama, jumlahnya 26 sesuai alfabet, kemudian diisi dengan karakter yang sudah digeser. A digeser 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ketemunya adalah huruf D. Maka A adalah D. Dan seterusnya. B adalah E, C adalah F, D adalah G, E adalah H. Kenapa E ini nanti huruf H? Karena E ini digeser 3 kali, ketemunya huruf H. 1, 2, 3. Nah, sehingga nanti menjadi ini. Ini tabel
Caesar zipper. Nah, ini tadi yang X ketika digeser 3 kali, 1, 2, nah ini ketiganya kosong mentok, maka dikembalikan ke awal. Jadi A. Y sama, Z, A, B. Begitu juga Z. Itu, jadi ada dengan tabel Caesar zipper. Nah, kita akan coba mengenkripsi sebuah pesan. Kita akan mengenkripsi pesan plain text rahasia. Ini pesan rahasianya apa? Pesan rahasia itu dalam istilah kriptografi namanya plain text. Nah, pesan rahasia yang akan kita sembunyikan atau akan kita enkripsi adalah rahasia. Ini karakternya rahasia. Kemudian kita mau digeser berapa kali? Atau key-nya itu berapa? Key-nya sama dengan 3. Nih. Kita akan menggeser selama 3 kali. Sama seperti contoh yang di awal tadi. Nah, ubah pesan menjadi huruf kapital. Nah, kalau ini ditulis dengan huruf kecil, maka kita rubah dulu menjadi huruf kapital. Kemudian geser setiap huruf sebanyak 3 kali ke kanan pada alfabet. Nah, seperti tadi, ini tabelnya. Yang hijau, tabel 1. Tabel 1, kemudian yang biru ini tabel 2. Nah, ini sudah kita geser tadi. A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F, dan seterusnya. Nah, baru kita enkripsi. R ini jadi apa? R. Nah, R menjadi U. Nah, kemudian kita tulis di sini. U. Kemudian A. A ketika dienkripsi berubah menjadi apa? D. D. Kemudian H ketika kita enkripsi menjadi K. A menjadi D. Kemudian S rahasia. S ketika dienkripsi menggunakan kunci 3, dia akan menjadi V. I, ini akan menjadi L. A menjadi D. Maka hasilnya, hasil enkripsi dari pesan atau plain text rahasia dengan kunci 3, hasilnya adalah ini. U, D, K, D, V, L, D. Jadi nanti pesan yang akan diterima oleh penerima pesan ini adalah UD, KD, VLD. Bukan lagi rahasia. Bukan lagi pesan yang bertuliskan rahasia. Bukan. Ini namanya dari merubah rahasia menjadi UD, KD, VLD ini adalah proses enkripsi. Proses menyembunyikan pesan. Nih. Ini kriptografi, ini sederhana, tinggal menggeser saja. Kemudian bagaimana Pak kita sebagai penerima kalau penerima pesan kalau mau membaca pesan aslinya? Nah, kita ke merubah pesan asli, merubah pesan yang terenkripsi, mohon maaf, kembali menjadi pesan asli atau plain text, namanya proses dekripsi. Proses dekripsi. Nah, untuk menjadi pesan ini kalian bisa melakukan dengan mengembalikan proses enkripsi. Jadi tabelnya dibalik. Tadi yang tabel 2 jadikan tabel 1, tabel 1 dijadikan tabel 2. Artinya yang tabel 2 adalah tabel untuk alfabet normal. Ini. Nah, sedangkan tabel 1 adalah tabel yang hasil dari pergeseran enkripsi tadi. Pergeseran, misalnya tadi kan digeser 3 kali kuncinya. Nah, ini taruh di atas. Kemudian tinggal dikembalikan. D menjadi A, pembacanya dikembalikan. Kita coba. Nah, misalnya tadi, pesannya ini, kemudian kuncinya sama. Nah, ini setelah digeser, maka akan ketemu tabel pergeseran ini yang biru ini. Nah, kemudian untuk mengembalikannya, kita pakai persamaan atau ditaruh tabel yang normal. Tabel alfabet yang normal. Nah, baru kita proses dekripsi. D, U. Nah, ini. U, ini aslinya pesannya apa sih? U adalah R. D adalah
A, dan seterusnya, sehingga hasil dekripsi dari pesan ini menggunakan kunci 3, maka hasilnya adalah ini, rahasia. Nah, jadi ketika kalian ingin mengirimkan pesan ke teman kalian, atau nanti kalian jadi tentara dan sebagainya, nah, yang perlu untuk mengirimkan pesan, salah satu kriptografi yang bisa digunakan adalah ini. Tinggal pesannya dikirimkan, kemudian di bawahnya kasih kunci. Tapi untuk saat ini proses dekripsi dan enkripsi ini sudah tidak aman, Caesar Cipher, karena mudah ditebak. Nah, setelah kalian tahu apa itu Caesar Cipher, kemudian istilahnya plain text, key, kemudian kalian bisa mengenkripsi, kalian bisa mendekripsi, silahkan kalian enkripsi pesan ini. Nah, ini plain text-nya. Ini plain text, pesan rahasia atau pesan awal yang ingin kita sembunyikan. Kriptografi mudah. Nah, agar kalian tidak mencontek, silahkan kuncinya atau key-nya itu sama dengan bulan lahir masing-masing. Bulan lahir itu dari 1 sampai 12. Januari sampai Desember itu 1 sampai 12. Jadi pergeserannya hanya 1 kali atau maksimal 12 kali. Sesuai dengan bulan lahir kalian masing-masing. Itu untuk yang tugas yang pertama. Silahkan pesan ini dienkripsi. Kemudian silahkan dekripsi pesan ini. Nah, ini sebenarnya aslinya pesan apa ini? Ini aslinya pesan apa? Nah, ini pesan apa ini? Silahkan nanti kalian dekripsi dengan kunci 7. Nah, hasil dari proses enkripsi dan dekripsi ini kalian buat di Word, Microsoft Word, kemudian kalian ekspor menjadi adlink, jangan lupa kasih nama dan NIM dan juga kelas, kemudian diekspor dalam bentuk PDF, kemudian kalian kumpulkan di adlink. Wajib mandiri. Ini. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini, sesi ini kita cukupkan sekian. Silahkan buat dan kerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang tadi Bapak ajarkan dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan mencontek. Kalau mau bekerja sama boleh, tapi jangan mencontek. Karena kalau dari tugas pertama ini ketahuan banyak yang hanya copy paste saja, maka tugas ke depan tidak boleh menggunakan Word, tapi menggunakan tulis tangan. Tinggal foto kemudian kirim. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di metode enkripsi yang selanjutnya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.